Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika wajib. Oke, anak-anak, kita akan mempelajari tentang statistika, melanjutkan yang kemarin. Untuk sekarang kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke. Untuk ukuran pemusatan data adalah ukuran statistik yang menjadi pusat dari rangkaian data, di mana ukuran pemusatan data nanti terdiri dari 3 bagian, yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus. Pertama, rata-rata atau mean dilambangkan dengan X bar. Yang pertama kita pelajari yaitu rata-rata data tunggal. Jika suatu data terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-ratanya dapat dirumuskan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai Xn dibagi N, di mana N ini adalah banyaknya data. Atau karena penjumlahan itu bisa dinotasikan dengan sigma, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi dengan N. Oke, contoh. Diperoleh nilai 5 kali ulangan. PKWU sebagai berikut, nilainya 85, 73, 75, 90, 95. Tentukan rata-ratanya, maka semua nilai tinggal ditambahkan kemudian dibagi dengan 5. Karena datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 83,6. Jika data tunggal, tapi dia disajikan dalam distribusi frekuensi, maka rata-ratanya adalah F1X1, ini F1 kali X1 tambah F2 kali X2, sampai Fn kali Xn dibagi F1 tambah F2 sampai Fn. Atau dinyatakan bisa dengan sigma, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, F1X1 dibagi sigma I1 sampai N Fi. Contoh, tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Oke, ini data tunggal tapi dia dinyatakan dalam distribusi frekuensi. Nilai 4-nya ada 2, 5-nya ada 4, sampai nilai 9-nya ada 3. Cara yang pertama, X bar sama dengan kita kalikan ini. Fi kali Xi berarti F1 kali X1. 2 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 6 kali 6 sampai 3 kali 9. Kemudian dia dibagi dengan frekuensinya ditambahkan semua. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 5 semuanya. Hasilnya 6,64. Nah, cara kedua, ya, kalian tambah satu kolom lagi untuk ngitung Fi kali Xi. Fi Xi berarti ini langsung dikalikan di sini. 2 kali 4, 8, 4 kali 5, 20, dan seterusnya sampai 3 kali 9, 27. Kemudian sigma Fi-nya 25, sigma Fixi-nya ini dijumlah semua 166. Maka rata-ratanya adalah sigma Fixi dibagi sigma Fi. Kita langsung kita masukkan 166 dibagi 25 sama dengan 6,64. Kemudian rata-rata data kelompok, yaitu dengan cara mengambil titik tengah setiap kelas sebagai Xi-nya. Nah, nanti kita pakai X bar sama dengan sigma I1 sampai N Fixi dibagi sigma I1 sampai N Fi. Di mana X itu adalah titik tengah kelas ke I. Contoh ya, diketahui data berat badan siswa. Ini. Kemudian tentukan rata-ratanya. Jawab, oke. Berat badan, frekuensi, tambah kolom lagi, titik tengah. Kemudian tambah satu kolom lagi, Fi kali Xi. Kemudian titik tengah dari mana? Dulu pernah, yaitu titik tengah dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 41 tambah 43 sama dengan 84 bagi 2, 42. 44 tambah 46 bagi 2, 45, dan seterusnya. Kemudian sigma Fi-nya dihitung, ini ditambah semua ada 30. Fixi, Fi-nya ini, Xi-nya ini dikali 6 kali 42, 252. 4 kali 45, 180 semuanya. Jumlahnya ada 1455. Oke, jadi X bar-nya tinggal kita masukkan ke sini.
sigma FIXI dibagi sigma FI. Ini 1445 dibagi dengan ini 3048,5. Rata-rata data kelompok dengan rata-rata sementara. Nah, ini cara lain yaitu rata-rata, mencari rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Langkah-langkahnya yang pertama menentukan rata-rata sementara. Ya, itu lambangnya. Kemudian menentukan simpangan atau deviasi setiap data dari rata-rata sementara. Nanti XI-nya dikurangi rata-rata sementaranya dilambangkan dengan DI, deviasinya. Menghitung rata-rata simpangan yaitu sigma FI DI dibagi sigma FI. Kemudian menghitung rata-ratanya menggunakan sama dengan rata-rata sementara ditambah hasil dari poin C ini tadi berapa. Contoh, tentukan rata-rata di bawah dengan rata-rata sementara. Ini soalnya seperti ini. Kemudian penyelesaiannya, tambahkan lagi kolom titik tengah. Ya, ini dari soal tadi tambahkan kolom titik tengah, yaitu dicari dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 21 tambah 25, 46 bagi 2, 23. 26 tambah 30, 56 bagi 2, 28, dan seterusnya. Kemudian tentukan rata-rata sementaranya, yaitu ini diambil 33. Menentukan terserah mau ambil yang mana. Untuk contoh ini, Ibu ambil 33, saya warna dengan warna yang berbeda. Kemudian kita cari deviasinya, yaitu XI dikurangi rata-rata sementara. XI-nya ini, berarti 23 dikurangi 33, min 10. 28 dikurangi 33, min 5. Dan seterusnya sampai 43 dikurangi 33, 10. Lanjut satu kolom lagi untuk menghitung FI kali DI. FI-nya ini berarti 2 kali min 10, min 20. 7 kali min 5, min 35, dan seterusnya. Dihitung sigma FI-nya 30, sigma FI-DI-nya ada 15. Kemudian masukkan untuk mencari rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI-DI dibagi sigma FI. Tinggal dimasukkan, ini tadi rata-rata sementara, sigma FI-DI-nya tadi 15, sigma FI-nya tadi ada 30. 15 bagi 30 itu 0,5. Jadinya 33 tambah 0,5 sama dengan 33,5. Kemudian rata-rata gabungan. Nah, misalnya ini ada lebih dari satu kelompok yang masing-masing mempunyai jumlah dan rata-rata, maka bisa digabung namanya rata-rata gabungan. Ini contohnya. Rata-rata nilai matematika 40 siswa kelas 12 IPA 7,8. Dan nilai rata-rata 48 siswa kelas 12 IPS 7,25. Tentukan rata-rata nilai matematika seluruh siswa kelas 12 IPA dan IPS. Berarti kan dia digabung. Maka kita harus tahu dulu. Ini ada N1, ada X1 bar. N2, X2 bar. Ini berarti ada dua kelompok yaitu IPA dan IPS. N1-nya berarti anak IPA tadi. N itu jumlah ada 40 siswa. X1 barnya rata-ratanya 7,8. Kemudian N2 anak IPS ada 48, X2 barnya 7,25. Maka tinggal kita masukkan untuk rata-rata gabungan N1 X1 bar tambah N2 X2 bar dibagi N1 tambah N2. Ya, 40 kali 7,8 tambah 48 kali 7,25 dibagi 40 ditambah 48. Ini hasilnya 7,5. Oke, demikian untuk kita belajar tentang rata-rata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.